Walter, apakah Anda tahu tatanan dunia baru sedang diterapkan? Nah, sepertinya dari judulnya, Davos, para raja dan pedagang WEF menerapkan tatanan dunia baru. Apakah Anda mencoba menyampaikan bahwa hal ini sudah diterapkan? Mengapa Paus Francis menolong mereka? Mata rantai yang hilang akhirnya muncul. Video baru dari Klaus Schwab dari World Economic Forum menghubungkan titik-titik antara revolusi dalam gereja Katolik 60 tahun yang lalu dan reset besar. Mengapa mereka menyingkirkan Paus Benedictus dan menempatkan Jose Mario Bergoglio di kursi Santo Petrus? Dan apa hubungannya antara lockdown global sekarang ini dan upacara aneh tengah malam yang terjadi sekitar 55 tahun yang lalu, jauh di dalam katakombe, di bawah jalanan Roma? Pastor Luigi Battazzi, berumur 92 tahun, adalah orang terakhir yang diketahui selamat dari fakta rahasia, yang menurut para ahli, mungkin telah mempengaruhi Paus Francis, yang ditandatangani 50 tahun yang lalu pada masa Vatikan II oleh para uskup Katolik di gereja bawah tanah di Roma, yang disebut sebagai Fakta Katakombe, yang bersumpah untuk membuat gereja miskin untuk kaum miskin. Gereja yang sama, yang dikatakan oleh Paus Francis, yang dia kehendaki sekarang ini. Saya selalu mengatakan, Paus Francis adalah fakta katakombe yang baru. Dan mereka memutuskan, contohnya, untuk memutuskan, untuk menolak misalnya, untuk dipanggil dengan sebutan yang mulia Monsignor. Jadi mereka ingin dipanggil seperti Bapa. Dan kita bisa mengatakan, sebagai contoh, mereka memutuskan untuk menolak semua lencana. Dan yang saya maksud dengan lencana, ini artinya salib, cincin, benar. Ini termasuk, tentunya, dengan menghilangkan tiara kepausan, atau mahkota, lambang dari kekuasaan pemerintahan paus, yang telah ada di sana selama 1000 tahun. Dari sejak tahun 1143 hingga tahun 1963, tiara kepausan ditempatkan dengan hikmat di kepala paus, selama penobatan kepausan. Paus Paulus VI dinobatkan sebagai paus. Dia tidaklah ditahbiskan, melainkan dimahkotai. Dan mereka menghilangkan lembaga kerajaan itu di setiap tingkatannya. Dalam pengakuan negara Katolik, selama 100 tahun sebelumnya, dan yang pada akhirnya mereka menghilangkan pemikiran penobatan paus. Dia tidak lagi menjadi raja. Dia lebih mirip seorang presiden, dan itulah yang mereka inginkan. Jadi pada tahun 1964, Paus Paulus VI menanggalkan mahkota itu, dan para paus tidak lagi dimahkotai sejak saat itu. Dan setelah misalnya, ini membicarakan mengenai Paus Francis, dalam pelantikan besar-besarannya, di tahun 2013. Dia mengatakan, dia menghendaki gereja yang miskin untuk kaum miskin. Ingat akan hal ini? Bagaimana saya menghendaki gereja miskin untuk kaum miskin? Mengutip, kami akan melakukan yang terbaik sehingga mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan kami dan atas pelayanan publik kami. Membuat dan mempraktikkan hukum, struktur dan lembaga-lembaga sosial yang dibutuhkan oleh keadilan dan cinta kasih. Kesetaraan dalam perkembangan yang harmonis dan menyeluruh dari semua pria dan wanita. Dan oleh hal ini mewujudkan munculnya tatanan sosial yang baru. Akhir kutipan. Yang dikenal juga sebagai tatanan dunia baru. Uskup Helder Camara, yang disebut Camara, yang mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut paham sosial. Uskup pemimpin dari Brasil, yang dinyatakan oleh Paus Francis, sebagai hamba Allah di tahun 2015. Dia adalah panutan dari seorang Jorge Mario Bergoglio. Dan uskup pemimpin Camaralah yang pada tanggal 16 November, tahun 1965. Memimpin 42 Bapak Konsili yang berkuasa, para uskup ke dalam katakombe untuk menandatangani paket katakombe. Nanti kita akan memerincinya. Mereka juga bersumpah untuk menekan organisasi internasional untuk membantu merubah struktur ekonomi yang kata mereka, mengeksploitasi kaum miskin. Ini semua adalah poin-poin yang sangat mirip dengan agenda Paus Francis untuk gereja saat ini. Ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan dalam daftar riwayat hidupnya. Dia adalah seorang yang berpengaruh besar untuk seorang pemuda Klaus Schwab. Saya akan memberikan satu contoh, yang bagi saya mungkin merupakan momen yang sangat penting dalam hidup saya. Saya bepergian untuk pertama kali ke Brazil. Saya bertemu seorang imam yang dikenal pada masa itu, sebagai imam kaum miskin. Namanya adalah Don Helder Camara. Dan dia membawa saya ke Fevla of Recife. Dan saya amat kaget. Dan saya berkata, saya mesti mengundang uskup ini ke Davos.
untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang apa itu kemiskinan. Jadi, saya mengundang dia untuk datang ke pertemuan tahunan kita di Davos. Tetapi ketika saya kembali ke Swiss, saya mendapati, sesungguhnya, dia dilarang untuk berbicara pada masa itu, di Swiss karena dia dianggap sebagai seorang komunis. Saya berkata, ini bagi saya merupakan suatu ujian. Dengan segera saya memperhatikan, banyaknya perusahaan yang memberitahu saya, jika Anda mengundang orang ini, yang sangat menentang bisnis, kami tidak akan lagi datang ke Davos. Dan disitulah, saya mesti memegang teguh nilai-nilai saya. Bahkan dengan resiko, saya harus meninggalkan World Economic Forum. Tetapi ini berjalan dengan sangat baik. Saya harus mengatakan kepada para pendengar di Davos, untuk mendengarkan dia. Dan mereka juga bersumpah, guna menekan organisasi internasional untuk menolong merubah struktur ekonomi, yang kata mereka, mengeksploitasi kaum miskin. Ini semua adalah poin-poin yang sangat mirip dengan agenda Paus Francis untuk gereja saat ini. Ini adalah revolusi yang sama. Dalam kenyataannya, oleh para pemain yang sama. Reset besar, dalam kenyataannya dibentuk di katakombe. Di bawah jalanan Roma, pada penutupan Konsili Vatikan II di tahun 1965. Yang diperlukan beberapa saat secara politik, hingga tiba pada keadaannya sekarang. Tetapi ini adalah pergerakan yang sama. Martin, ini sesungguhnya berasal dari waktu yang sedikit lebih awal, yaitu Rerum Novarum. Doktrin sosial Katolik. Dunia harus ditata ulang. Jadi, apa yang kita lihat sekarang, bahwa World Economic Forum tidak lain adalah organisasi yang akan mendorong agenda kepausan. Dan ini merupakan bagian dari penyembuhan luka parah itu, hingga tiba di masa Konsili Vatikan II. Kepausan dan dunia keagamaan lainnya, khususnya paham Protestan, terpecah belah. Kepausan dipandang sebagai anti-Kristus, yang telah diidentifikasi oleh para pembaharu. Gambaran itu harus diubah. Dan oleh karena itu paham Katolik mengambil bentuk bunglon. Merubah warnanya, dan pergi ke bawah tanah, ke dalam katakombe. Dan membuat hal yang disebut fakta, yang sesungguhnya menjadi bagian dari rencana, yang sudah dibuat dari sejak lama. Karena iblis tidaklah terpecah-pecah melawan dirinya sendiri. Jadi, sistem antikristus ini, harus membuatnya dirinya populer kepada dunia. Dan membuang gambaran lama, yang melekat padanya. Jadi kekuatan yang berkuasa ini, Monsignor ini. Kekuasaan kepausan yang besar ini, harus dilihat sebagai orang yang merakyat dan bukan lagi sebagai kekuatan yang berkuasa. Yang memerintah dunia dengan kelaliman di masa lalu. Jadi, ia merubah pendekatannya. Namun di balik itu semua, masih ada racun ular yang bekerja. Davos, World Economic Forum, tidak lain adalah rencana kepausan untuk mendapatkan kekuasaannya kembali. Dan dunia akan menyerahkan kekuasaannya kepada binatang itu. Jadi, Martin, ini merupakan bagian dari kebijakannya, untuk memakai karakter yang paling sesuai dengan tujuannya. Tetapi, di balik penampilan bunglon yang berubah-ubah, dia menyembunyikan bisa ular yang tidak berubah-ubah. Dia adalah antikristus. Hari ini, dia ada, sama seperti di waktu lalu, dan dia akan menuju kepada kebinasaannya. Dan mereka yang bersekutu dengan dia, yaitu kaum Protestan, binatang, dan nabi palsu, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Martin, Anda mau berakhir di dalam lautan api? Pastinya saya tidak mau, tetapi ini adalah kenyataan menyedihkan, bahwa umat-umat kita sendiri, yang memiliki buku ini dan semua buku-buku roh nubuat. Dan Anda memiliki Alkitab yang memberikan Anda konfirmasi tentang nubuatan ini, akan berbalik dan berkata tidak. Baiklah, ini poin kedua lainnya. Begitu dunia menyerahkan kekuasaannya kepada binatang, itu berarti binatang itu kembali memerintah. Dia akan menjadi sama seperti di abad pertengahan. Apakah kita melihat, dia ingin menganiaya dan mengendalikan? Atau Anda hanya perlu menaruhnya di dalam pikiran Anda, ini mesti terjadi.
Dan sekarang pikiran Anda melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Apa yang akan terjadi pada Anda? Anda akan dianiaya, ditinggalkan di lapangan. Anda akan dianiaya. Jadi mari kita beritakan, jangan menerima tanda binatang. Jangan mengikuti sistem. Ini bersifat iblis. Ini berasal dari lubang neraka. Tetapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Karena gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Berdirilah di pihak Tuhan. Dan taatilah perintah-perintah Allah. Berpeganglah pada kesaksian Yesus. Dan tinggalkan sistem ini yang berasal dari sumber yang lain.